Selamat malam seluruh pemirsa of channel seluruh Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Joni Ubetua Simbolon. Saya dulunya adalah dari keluarga ataupun berlatar belakang dari keluarga yang suka temperamen, ataupun saya punya pribadi temperamen, dan saya juga dulunya bergereja di salah satu gereja yang tidak usah saya sebut namanya, dan saya juga salah satu yang punya temperamen tinggi. Tadi sudah saya sebut, pemabuk, peminum, ya main judi dan lain-lain yang suka merusak kehidupan pribadi saya. Dan suatu ketika saya mengalami suatu penyakit. Penyakit saya ini bisa dikatakan bisa mematikan, yaitu leper. Dokter katakan ulu hati saya ini membengkak dan mata saya juga sudah agak kuning. Tapi karena ekonomi tidak mendukung, kami berobat ke daerah Sumatera sana yang namanya daerahnya Lubuk Pakam, dan kami berobat di salah satu rumah sakit Sari Mutiara. Dan pada saat itu menangani saya ada seorang dokter, saya lupa namanya, tapi marga Tobing. Dan saya berobat di sana hampir 2 minggu, dan saya rasakan selama berobat di sana hilang sedikit, sebentar lagi kambuh, begitu aja. Dan dokter putuskan saya disuruh pulang, dan dikatakan Bapak pulang dan berdoa supaya sembuh. Dan setelah itu sampai di rumah di daerah kami di daerah Duri 13, istri saya membuat satu obat-obatan tradisional seperti jamu buatan, temulawak itu diparut, diperas, baru dicampur dengan telur dengan gula merah. Saya minum. Setelah saya minum, adalah perubahan di dalam penyakit saya. Bukan cuma di situ aja pergumulan yang kami terima dalam penyakit saya. Rupanya Tuhan itu menguji saya, menguji keluarga saya. Tanaman yang saya tanam, harapan kami tanaman ini bisa untuk menjadi masa depan anak-anak. Rupanya tanaman ini terbakar. Sawit yang sudah nampak hasilnya terbakar dan hangus semua. Dan pada saat itu saya mengalami stres. Saya katakan, begitu saya mengenal Engkau Tuhan, Engkau menguji saya, dan saya hampir tidak yakin lagi Tuhan itu ada bersama saya. Saya merasa stres, tapi istri saya katakan begini, ada pepatah dibilang sama saya, sekali mandi harus basah. Begitu kau kenal Tuhan itu, jangan kau tinggalkan. Mungkin ini adalah cobaan. Dan pada saat itu, setelah ada dorongan dari istri saya, motivasi dari istri saya juga menjadi kuat. Dan saudara-saudara saya juga, saudara kami yang dari Sebanga, dari memberikan sokongan ataupun dorongan supaya kami kuat di dalam cobaan itu. Dan setelah itu
kami mulai lagi dengan kehidupan baru, menanam lagi dari awal dan dari awal. Dan rupanya ketika saya bekerja lagi, menanam lagi, penyakit saya yang saya alami dulu itu kambuh lagi. Satu ketika, satu malam, penyakit saya ini kambuh. Hampir-hampir saya sudah mengalami istilahnya mau mengalami satu kematian, karena tangan saya sudah gemetar, badan saya keringat dingin, dan saya katakan, Tuhan, kalau memang Engkau izinkanlah saya untuk hidup lagi. Tapi kalau Engkau tidak izinkan, terserah Engkau lah. Dan saya berdoa, dan jam 3 pagi saya lagi mulai panas sekali perut saya ini, dan sepertinya mau BAB saya. Dan saya katakan kepada istri saya, tolong ambil senter, saya mau BAB. Dan saya pergi keluar, maaf, setelah saya lihat, saya senter, rupanya keluar hitam semua, hitam. Dan setelah itu, mulai pada saat itu sampai sekarang, penyakit saya ini puji Tuhan tidak ada lagi, sudah sembuh. Jadi pada saat itu saya mulai yakin lagi, kasih Tuhan itu rupanya tidak akan lepas kepada saya, dari saya. Dan keluarga kami diberkati oleh Tuhan, bukan dari segi uang ataupun materi yang saya rasakan berkat Tuhan itu, terutama adalah dari segi kesehatan saya pada saat ini, hingga saya bisa bekerja dengan baik tanpa mengalami sesuatu apapun. Di dalam kehidupan saya ini ataupun kehidupan keluarga kami, kami rasakan kasih Tuhan itu tidak pernah lepas dari kami, karena kami bukan keluarga yang punya apa-apa, tidak. Sawit kami, ladang kami cuma 4 hektarnya. Itu yang bisa, itulah semuanya. Anak kami sekolah, itulah semuanya. Tapi puji Tuhan, kami tidak pernah kekurangan. Kami selalu merasakan tercukupi, tidak pernah merasakan kekurangan apa. Jadi bagi keluarga kami, kasih Tuhan itu, berkat Tuhan itu tidak pernah terlepas setiap saat. Jadi inilah kesaksian, sebetulnya masih panjang yang bisa saya sampaikan, tetapi inilah dulu yang bisa saya sampaikan kepada saudara yang dimanapun berada. Pergumulan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu pasti ada, tapi jangan pernah lepas. Saya sangat tertarik dengan lagu Sion nomor 451 yang bisa memberi saya suatu semangat. Apakah jangkarmu akan tahan bila ditimpa kesusahan? Kalau saya nyanyikan itu, saya dengar di mana, setiap saya bergereja di mana, kalau saya dengar itu, saya menangis, saudara-saudara. Jadi pergumulan kita jangan pernah lepas dari ikatan kasih Tuhan. Jadi saudara-saudara dimanapun berada, kalau ada pergumulan di dalam kehidupan kita, tetaplah berdoa, tetaplah berserah kepada Tuhan. Semuanya
upah yang kita alami dari hasil pergumulan itu pasti indah seperti saya pada saat ini. Walaupun saya tidak punya harta apa-apa, tapi harta yang berharga adalah kasih Tuhan itu tidak pernah terlepas dari keluarga kami. Inilah yang bisa saya saksikan, saya sampaikan kepada seluruh pemirsa of channel seluruh Indonesia dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat malam buat kita semua. Salam. Amin.